Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran kimia mengenai asam basa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sabrina Borogultom dengan NIM 4221131030 dari PSBK 22C. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak kalau asam dan basa memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti cuka untuk memasak, pasta gigi untuk membersihkan gigi, deterjen untuk mencuci, semuanya melibatkan asam ataupun basa. Tanpa kita sadari, mereka membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman. Nah, jadi siapa sih yang mengemukakan bahwa suatu zat bersifat asam dan basa? Terdapat 3 teori asam basa, yang mana yang pertama adalah teori Arrhenius, yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Teori Arrhenius, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepas ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang di dalam air melepaskan ion OH-. Asam Arrhenius dirumuskan sebagai HXZ, yang mana dalam air mengalami ionisasi. HXZ membentuk XH+ ditambah ZX-. Basa Arrhenius adalah hidroksida logam MOHX yang di dalam air terurai. MOHX membentuk MX+ ditambah XOH-. Nah, contohnya itu asam HCl membentuk H+ ditambah Cl-. Contoh basa yaitu NaOH membentuk Na+ ditambah OH-. Nah, yang kedua teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesi yang memberi proton, sedangkan basa adalah spesi yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Nah, contohnya ini terlihat bahwa CH3COOH memberi 1 proton H+ kepada H2O sehingga CH3COOH bersifat sebagai asam dan H2O bersifat basa. Yang ketiga, teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Ikatan baru dibentuk dengan menggunakan pasangan elektron dari basa Lewis. Nah, contohnya itu yaitu pembentukan ion hidronium. Selanjutnya, sifat asam basa. Ternyata asam dan basa memiliki sifat yang berbeda. Asam memiliki sifat yang pertama, berasa asam, yang kedua bersifat korosif atau merusak, yang ketiga, jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion hidrogen H+, yang keempat, larutan asam akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, yang kelima, derajat keasaman pH lebih kecil dari 7, yang keenam, dapat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air, dan yang ketujuh bersifat elektrolit. Nah, sifat basa, yang pertama, berasa pahit getir, yang kedua bersifat kaustik atau merusak kulit, lalu yang ketiga jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-, yang keempat larutan basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, yang kelima derajat keasaman pH di atas 7, yang keenam dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air, 7 bersifat elektrolit. Sebagian zat tidak dapat dirasakan oleh lidah dan bersentuhan dengan kulit, sehingga untuk mengetahui zat tersebut bersifat asam atau basa,
diperlukan media atau suatu zat yang menunjukkan perubahan warna ketika dalam larutan asam atau basa secara umum disebut sebagai indikator. Terjadinya perubahan warna menunjukkan bahwa zat yang berperan sebagai indikator mengalami perubahan struktur dan muatan ketika berada dalam larutan asam atau larutan basa. Nah, jenis-jenis indikator ada 5. Yang mana yang pertama, kertas lakmus, yang kedua, indikator universal, yang ketiga, larutan indikator, yang keempat ada indikator alami, dan yang kelima, pH meter. Kertas lakmus. Kertas lakmus ada 2 warna, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Larutan asam mengubah warna lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tidak berubah warnanya. Larutan basa mengubah warna lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tidak berubah warnanya. Larutan netral tidak mengubah warna lakmus biru maupun lakmus merah. Nah, selanjutnya indikator universal. Nah, indikator universal adalah indikator pH yang berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan. Nah, selanjutnya larutan indikator. Larutan indikator adalah zat-zat yang menunjukkan indikasi berbeda-beda dalam larutan asam, basa, dan netral. Nah, terdapat di tabel. Yang pertama itu larutan fenolftalein, trayek pH-nya itu 8,3 sampai 10. Nah, perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi merah. Yang kedua, larutan bromtimol biru. Nah, trayek pH-nya itu 6,0 sampai 7,6 dan mengalami perubahan warna dari kuning ke biru. Yang ketiga, metil merah. Trayek pH 4,4 sampai 6,2 dan perubahan warnanya itu dari merah ke kuning. Begitu juga metil jingga. Trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4 dan mengalami perubahan warna merah ke kuning. Nah, selanjutnya itu indikator alami. Indikator alami adalah substansi yang ada dalam alam dan bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam atau basa. Indikator alami ini umumnya berupa pigmen yang dapat berubah warna ketika terkena asam atau basah. Nah, contohnya itu yang dapat digunakan sebagai indikator alami yaitu daun bunga sepatu. Nah, dengan indikator alami daun bunga sepatu itu berubah menjadi merah ketika terkena asam dan biru ketika terkena basah. Lalu bit merah ini akan berubah menjadi merah muda pada larutan asam kuat dan kuning pada larutan basa kuat. Nah, kunyit juga bisa digunakan sebagai indikator alami. Nah, berubah menjadi merah kecoklatan ketika terkena asam dan biru tua atau hijau berubah jika terkena larutan basah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu indikatornya kita bisa menggunakan pH meter. pH meter merupakan indikator asam basah moderat yang dilengkapi dengan elektroda dan skala. Elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya, kemudian nilai pH akan secara langsung tertera pada layar digital alat pH meter. Selanjutnya itu kekuatan